Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ada Ahmad Rifki Ilmi dan Muhammad Nabil. Kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip fairness media pers, etika profesi bidang jurnalistik. Langsung saja ke pembahasan prinsip fairness media pers. Secara harfiah, fairness doctrine artinya ajaran keadilan, kejujuran dan kewajaran, atau biasa kita dengar dengan bahasa doktrin keadilan. Secara makna terminologis atau secara maknawi, fairness doctrine adalah prinsip keseimbangan atau balance, covering both sides, mengcover pandangan kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah konflik atau perseteruan, juga kejujuran wartawan dalam mengungkap fakta serta wajar, masuk akal, common sense atau secara akal sehat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fairness doctrine ini mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap jujur dan bersikap kewajaran. Bersikap kewajaran maksudnya ya dalam mengungkap fakta kita masuk akal sesuai akal sehat gitu. Lanjut kepada seterusnya, ini ada di dalam buku Kamus Jurnalistik Simbiosa Bandung 2008 mengartikan fairness doctrine dengan doktrin kejujuran. Ini ada dua makna. 1. Asas pemberitaan yang mengajarkan informasi yang disampaikan harus mengandung kebenaran, sehingga wartawan tidak sekedar mengutip keterangan narasumber karena mungkin persoalan sesungguhnya yang lebih mengandung kebenaran terdapat di balik ucapan yang bisa jadi memang disembunyikan. Nah, doktrin ini juga mengharuskan keseimbangan dalam pemberitaan atau penyiaran sebuah opini dan perspektif atas suatu kasus. Dan yang kedua, regulasi Komisi Komunikator Federal Amerika Serikat atau FCC, Federal Communication Commission, tentang penyiaran isu-isu kontroversial yang penting bagi publik secara jujur, setara dan berimbang. Jadi secara prinsip saya melihat di sini kita melihat di sini fairness media pers ini bagaimana mengajarkan kepada wartawan dan media pers itu harus bersikap adil, jujur, dan mengungkapkan sesuatu itu dengan secara fakta, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangin, dan itu pun seimbang, masuk akal. Nah, itu. Ya, kita lanjut ke pengertian etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, adalah etos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Menurut Simorangkir, etika dan etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Nah, di sini ada dijelaskan kode etik. Kode etik seorang jurnalis. Yang pertama itu ada jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. 2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar. Yang ketiga, jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. 4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang perlu diketahui masyarakat. 5. Jurnalis tidak menjembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat. Yang keenam, jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen. Nah, mungkin teman-teman udah sedikit paham ya bagaimana kode etik seorang jurnalis yang tadi sudah saya sebutkan. Itu memang mempunyai nilai-nilai tersendiri lah, hal-hal yang mungkin memang agak sulit kita dapatkan. Nah, lanjut ke terakhir, itu ada pers Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Ini merupakan undang-undang pers yang baru, memuat berbagai perubahan sistem pers yang mendasar atau sistem pers sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar pers berfungsi secara maksimal seperti yang diamanatkan oleh pasal 28
Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin secara pengertian teman-teman udah sedikit memahami, tapi karena ini berbicara tentang jurnalistik, saya ingin menutup ini dengan sedikit membagi sesuatu kepada teman-teman yaitu tentang 9 elemen jurnalistik yang mungkin teman-teman sudah paham. Sebenarnya di dalam 9 elemen jurnalistik ini, kita sebagai orang yang ingin menjadi wartawan atau apapun itu, inilah yang harus kita pegang. Yang pertama itu ibaratnya kewajiban pertama jurnalisme itu adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta-fakta yang ada. Dan yang kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat, bukan kepada identitas-identitas tertentu atau ya kepada penguasa-penguasa tertentu gitu. Dan yang ketiga, inti jurnalisme adalah disiplin dalam melakukan verifikasi. Nah, ini yang kadang-kadang jarang dilakukan oleh media-media pers ini di dalam verifikasi sebuah berita, misalnya sebuah verifikasi kepada narasumber misalnya itu. Yang keempat, jurnalis harus menjaga independensi dari sumber yang diliput. Nah, kadang-kadang ini juga sedikit sulit ya melihat media-media sekarang ini. Tapi yang harus teman tahu yang penting ya itu jurnalis harus menjaga independensi, bukan netral ya, tapi independen. Yang kelima, menjalankan kewajiban sebagai pengawas yang independen terhadap kekuasaan. Nah, ini menjadi pengawas pemerintah lah bahasanya, guna untuk penyambung lidah masyarakat gitu. Yang keenam, menyediakan forum bagi masyarakat untuk saling kritik dan berkompromi itu. Dan yang ketujuh, berjuang untuk membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan, membuat berita tetap komprehensif dan profesional, dan terakhir tetap berkewajiban untuk mendengarkan hati nurani. Nah, ini yang akhir ini memang seorang jurnalis bagi kami, ketika dia memang mendengarkan hati nurani, semua masalah yang atas-atas tadi itu mudah dilakukan, mencari fakta, mencari kebenaran, dan independensi dan lain-lainnya itu mudah dicari kebenaran. Ya, mungkin itu sekian teman-teman. Ini dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kata-kata yang terbelit, ada kesalahan-kesalahan dalam memaknai. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.